Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Nur Fatlillah NIM B93218131 ingin menjelaskan tentang uji analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu uji C kuadrat. Uji ini digunakan ketika menggunakan satu variabel terikat atau X dan 3 variabel bebas atau Y, seperti satu teknik dan 3 masalah. Dan yang kedua yaitu korelasi Spearman ring. Korelasi Spearman ring ini menggunakan statement Consley, uji statistik yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel skala ordinal. Uji ini digunakan pada satu variabel terikat dan satu variabel bebas atau menggunakan skala sikap. Di sini satu variabel X dengan satu variabel Y dengan menggunakan skala sikap semantik yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dan pada uji ini Consley yang menentukan atau yang memberi pernyataan itu dari Consley. Yang ketiga yaitu korelasi product moment. Korelasi ini digunakan untuk data kontinu dan data deskriptif, dan ketika satu variabel terikat dan variabel bebas, yang membedakan adalah uji K product moment ini yang menentukan konselor bukan Consley. Satu variabel X dan satu variabel Y, tapi menggunakan rating scale atau konselor yang menentukan atau pernyataan dari konselor. Yang keempat yaitu korelasi ganda. Nah, di sini terjadi adanya hubungan sebab dan akibat. Suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel, dua teknik, satu teori, dan satu kasus. Contoh pengaruh teknik flooding dan modeling pada teori behavior siswa untuk menentukan motivasi belajar. Di sini hubungan sebab akibat, ada hubungan teknik A dengan teknik B untuk mengatasi permasalahan korban pemerkosaan. Contohnya, antara teknik A dan teknik B ini masih satu teori. Yang kelima yaitu teknik regresi ganda. Di sini digunakan untuk mengetahui dua variabel terikat dan satu variabel bebas. Teknik ini mengandung satu variabel X dengan satu variabel Y, dan ini bedanya dengan yang atas adalah dari tekniknya. Jadi ini tekniknya dari beda teori, misal teknik dari teori behavior dan gestalt. Yang keenam yaitu linear sederhana. Uji ini hampir sama dengan uji T. Bedanya kalau uji ini diberi treatment, jadi tetap dibagi dua kelompok. Yang satunya diberi treatment dan yang satunya di assessment dan treatment yang sederhana. Contohnya, kelompok A dan kelompok B diberi reward dan punishment. Yang kelompok B tidak diberi treatment tapi tetap diajarkan reward dan punishment. Yang ketujuh yaitu uji T atau one sample. Di sini X1, Y1, dan X2, Y2 untuk mencari perbedaan sebelum dan sesudah. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen untuk mencari perbedaannya. Tapi dua kelompok ini tidak diberikan treatment, tidak seperti kelompok yang linear sederhana tadi. Selanjutnya yaitu uji beda dua variabel. Di sini X1 dengan Y1 dan Y2 yaitu satu teknik dua masalah yang berbeda. Dari titik perbedaannya ada di masalah. Contohnya, pengaruh pemberian teknik token ekonomi untuk mengurangi konsumtif dan jarang sholat. Jadi di sini terdapat di sini terdapat satu
teknik dan dua masalah yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu ANOVA 2 jalur. Di sini terdapat 1X, 1Y, dan 2X, 2Y, yaitu ada dua judul tetapi dijadikan satu analisis. Yang ke-11 yaitu Wilcoxon. Nah, di sini digunakan pada data yang berdistribusi normal yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau kelompok yang saling berpasangan. Digunakan ketika data berdistribusi normal ini yaitu kelompok kontrol dan eksperimen jumlahnya sama. Dan yang terakhir yaitu Mann-Whitney. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata data dari dua sampel yang tidak berpasangan. Di sini jumlahnya kedua sampel tidak harus sama dan data tidak harus berdistribusi normal. Intinya digunakan ketika data tidak berdistribusi normal antara kelompok kontrol dan eksperimen itu juga berbeda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.